Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Berta. Perkenalkan, saya Dila Widya Indriani dari kelas 11 PSPR nomor absen 9. Di sini saya ingin menjelaskan sekaligus membahas materi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A sebagai koefisien X kuadrat, B sebagai koefisien X, dan C sebagai konstanta. X itu sendiri disebut sebagai variabel, lalu A tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, C itu adalah bilangan real. Materi yang akan dibahas ada 4 bagian. Yang pertama, macam-macam akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang keempat, menyusun persamaan kuadrat baru. Subbab yang pertama, macam-macam akar persamaan kuadrat. Di sini kita dapat menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jika sudah terbentuk nilai D, maka kita akan jauh lebih mudah dalam menentukan akar-akarnya. Berikut ini adalah contoh penerapannya. Di sini saya mengambil contoh X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Nah, diketahui A-nya itu 1, B-nya 4, C-nya 2. Di sini kita jawab menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung kita masukin 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2, hasilnya adalah 8. Jadi dapat disimpulkan D lebih besar dari 8, maka akar-akarnya adalah akar real berbeda. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan 0. Diketahui A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 4. Jawabnya masih seperti tadi menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung masukin 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4. Hasilnya adalah 4 kurang 16 sama dengan min 12. Jadi dapat disimpulkan D lebih kecil daripada 0. Maka akar-akarnya adalah akar imajiner atau tidak real. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu kita akan membuktikan bahwa persamaan berikut memiliki akar kembar. Saya mengambil contoh 2X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Diketahui A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2. Jawabnya menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung dimasukin 4 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 16 dikurang 16. Hasilnya adalah 0. Bisa disimpulkan bahwa D sama dengan 0. Maka akar-akarnya terbukti memiliki akar kembar. Subbab berikutnya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Umumnya ada 3 cara dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Faktor dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu dapat dinyatakan dalam bentuk X plus P, X plus Q. Nilai P dan Q ini didapat dengan ketentuan P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Contoh soal memfaktorkan. Di sini ada contoh X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Diketahui P plus Q sama dengan 4, P kali Q sama dengan min 12. Selanjutnya untuk cara penyelesaian, pertama-tama kita harus cari tahu dulu faktorisasi dari 4X min 12 itu berapa aja. Nah, di sini ada 2 kali 6 sama dengan 12 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Kita ambil yang 2 kali 6 karena apabila dijumlahkan hasilnya akan menjadi 4X. Di sini langsung kita masukin X min 2, X plus 6 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya X min 2 sama dengan 0, X plus 6 sama dengan 0, hasilnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 6. Cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat dapat dilakukan dengan cara mengubah salah satu ruas menjadi kuadrat sempurna. Berikut adalah rumus melengkapkan kuadrat.
X plus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Contoh soal melengkapkan kuadrat. Di sini saya mengambil contoh X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jika sudah diketahui ABC-nya, lanjut cara penyelesaiannya konstanta C pindah ruas ke kanan. Jadi X kuadrat min 5X sama dengan min 6. Karena tadinya plus 6 pindah ruas jadi min 6. Selanjutnya kita pilih kuadrat sempurna lalu menambahkan rumus B per 2 kuadrat. Bisa dilihat di layar, ketika kita sudah menghitung maka akan ketemu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Yang ketiga, rumus kuadrat atau rumus ABC. Rumus ini dianggap paling mudah dibanding dua rumus lainnya. Berikut adalah rumus kuadrat atau rumus ABC. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Contoh soal rumus kuadrat. Di sini ada contoh X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Diketahui A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 24. Di sini kita menggunakan rumus ABC yaitu min B plus minus akar dari min B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min dalam kurung min 2 plus minus akar dari min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 24 per 2 dikali 1. Sama dengan 2 plus minus akar dari 4 ditambah 96 per 2. Sama dengan 2 plus minus akar dari 100 per 2. Sama dengan 2 plus minus 10 per 2. Kalau ditanya 10 dari mana, 10 itu hasil dari akar 10. Di sini kita tentukan X1 sama dengan 2 ditambah 10 per 2. Sama dengan 12 per 2, hasilnya adalah 6. Lanjut kita tentukan X2-nya sama dengan 2 dikurang 10 per 2. Sama dengan min 8 per 2. Hasilnya adalah min 4. Subbab berikutnya yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang A ada jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Di sini bisa kita lihat rumus yang sepanjang ini bisa disimpulkan bahwa rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang B hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Di sini bisa kita simak bahwa dapat disimpulkan rumus hasil kali persamaan kuadrat itu X1 kali X2 sama dengan C per A. Di sini aku mau kasih contoh. Diketahui X1, X2 merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Tentukan nilai dari bagian A X1 plus X2. Sebelumnya kita harus tahu tahap awal dulu, yaitu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, untuk rumus X1 plus X2 itu min B per A sama dengan min 5 per 1 sama dengan min 5. Jadi X1 plus X2 adalah min 5. Baik, langsung aja kita lanjut ke bagian B, X1 dikali X2. Rumus X1 kali X2 yaitu C per A sama dengan min 3 per 1. Hasilnya adalah min 3. Jadi X1 kali X2 sama dengan min 3. Selanjutnya bagian C, X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, cara menjawabnya menggunakan rumus dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung kuadrat dikurang 2X1 dikali X2 sama dengan min 5 kuadrat dikurang 2 dikali min 3 sama dengan 25 plus 6 sama dengan 31. Jadi hasil dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah 31. Di bagian terakhir, bagian D, ada X1 per X2 ditambah X2 per X1. Itu menggunakan rumus gabungan antara X1 kuadrat plus X2 kuadrat per X1 dikali X2 sama dengan 31 per min 3. Menyusun persamaan kuadrat baru. Umumnya ada dua cara. Yang A, menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Persamaan kuadrat yang dimaksud adalah sebagai berikut. X min X1, X min X2 sama dengan 0. Lanjut, yang B menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar.
Maka persamaan kuadratnya adalah sebagai berikut. X kuadrat min dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contohnya sebagai berikut. Contoh yang kedua, kita akan menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 min akar 2 dan 2 plus akar 2. Langsung kita coba ke penyelesaiannya. Yang pertama kita tulis X1 ditambah X2 sama dengan 2 min akar 2 dalam kurung, tutup kurung, plus 2 plus akar 2 dalam kurung, tutup kurung. Nah, sama dengan, di sini sama dengan yang kedua, kurungnya itu dihilangin ya. Setelah itu sama dengan lagi, kita satuin yang nggak ada akar sama yang nggak ada akar, dan yang ada akar sama yang ada akar. Jadi 2 plus 2 min akar 2 plus akar 2 sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita akan menentukan X1 dikali X2 sama dengan dalam kurung 2 min akar 2 tutup kurung dikali dalam kurung 2 plus akar 2 tutup kurung sama dengan, di sini kita akan mengkali silang antara 2 kali 2, 2 kali akar 2, min akar 2 kali 2, dan min akar 2 kali plus akar 2. Sama dengan 4 ditambah 2 akar 2 dikurang 2 akar 2 dikurang 2. Setelah kita jumlahkan 4 ditambah 2 akar 2 dikurang 2 akar 2 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Kemudian kita akan menentukan menggunakan rumus X kuadrat min dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat min, kita masukin 4X ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Setelah mempelajari semua materi persamaan kuadrat, dapat disimpulkan bahwa materi ini cukup mudah untuk dipahami dan menyenangkan. Ayo kita belajar matematika dengan giat dan cermat agar dapat menambah wawasan dan ilmu matematika. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.